Hai teman-teman, selamat datang di materi selanjutnya. Jadi di materi kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung volume pekerjaan pembesian untuk fondasi bor pile. Oke, langsung masuk aja di materinya. Oke teman-teman, jadi untuk perhitungan pembesiannya, yang ini lagi-lagi tidak terpakai ya. Nanti kita langsung pakai bar bending schedule saja. Jadi untuk teman-teman nanti mungkin di Excel teman-teman ini udah nggak ada ya. Nanti akan aku update. Jadi kita langsung aja ke bar bending schedule-nya. Nah jadi teman-teman untuk perhitungan fondasi bor pile ini kita pakai bar bending schedule biar semua detailnya ketemu ya, ketahuan ya. Dari lekukannya, bengkokannya, spiralnya, sambungannya dan lain sebagainya. Oke, yang pertama teman-teman untuk tulangan utama. Untuk tulangan utama ini tipenya PP01 ya kalau kita lihat di gambar karena ini yang kita lagi desain ya. Kita dilihat dulu. Ini jenis untuk bor pile-nya, dia tipenya PP01. Di sini kita tulis sesuai tipenya. Kode gambarnya ini STRA04, tapi di kode gambar ya di sini tidak ada. Sebenarnya di sini ada ya di legendanya, cuman di sini kita masukin saja sesuai legendanya. Terus kuantiti tipe yang seperti ini untuk bor pile-nya ada berapa jumlahnya? 48 ya, kita isi 48. Untuk panjangnya kita kosongkan, untuk lebarnya kita ini dimensi ya untuk diameter ya. Diameternya 400 mm. Untuk tingginya berapa? Nah, untuk tingginya di sini kita pakai untuk bor pile ini tingginya dari atas ya. Dari atas. Kita pakai tingginya berarti 3600. 3,6 meter. Nah, untuk kode tulangan nih, tulangan 1, tulangan 2 sama TS ini. Atau untuk yang overlap ya. Diameternya untuk tulangan utama kita pakai diameter 19. Saya lihat di sini diameter 19 keterangannya ya. Kita iris dulu. Diameter 19, jumlahnya ada 10. Nah, untuk bentuk tulangan ini, untuk yang A itu di mana? Yang A ini teman-teman, dia ada di bawah sini. Dia biasanya dibengkokkan. Sepanjang apa sih bengkokan A ini? Dia kalau kita baca di sini ada syarat ya, ada minimum bengkokan. Nah, teman-teman bisa baca di sini. Aku ambil yang bengkokan itu yang ini dia, kait standar untuk tulangan utama. Kait standarnya aku pakai yang dia 135 derajat ya. 135 derajat yang terbesar antara 6 dB atau 75 mm. Aku di sini ambil yang 75. Kalau misalkan mau 65, teman-teman tinggal kalikan 6 kali 19 ya. Jadi 114 ya. Jadi 75 itu dari mana teman-teman? Dari kait standar untuk tulangan utama. Jadi di sini yang terbesar antara 65 dB atau 75 mm. Nah, yang aku pakai di sini 75 ya. 75 mm. Diameter bengkokan minimum di sini ada 6 dB, 8 dB, 10 dB. Kita pakai yang 135 derajat. Diameter tulangan di sini ya. Tulangan kita itu antara 10 sampai 19 6 dB. Tapi karena yang bawah ya, yang bawah ini kita bikin kecil aja, bahkan di lapangan dibikin lurus biasanya. Jadi aku pakai 75 saja. Kalaupun misalkan teman-teman ingin diluruskan juga nggak masalah ya. Diluruskan juga pembesiannya ngikutin gambar ya nggak masalah. Berarti untuk A-nya diisi 0 ya di sini. Kalau misalkan teman-teman mau anggap lurus. Yang kedua yang B ini untuk panjangnya teman-teman ya. Yang B itu panjang dari sini ke sini. Nah, kalau kita ambil detail lagi, jadi tadi yang A ini untuk yang bengkokan di sini, yang B itu yang tinggi di sini, nih A, B, yang C itu bengkokan ini, terus yang D itu bengkokan yang kecil ini. Nah, kalau pengen detail seperti itu. Tapi untuk tulangan kita ini, untuk bor pile ini kan nanti terpotong ya teman-teman ya. Jadi kita hitung panjang tinggi saja udah cukup sebenarnya. Kita tinggi yang 3,6 meter ini. Dari sini ya untuk galiannya ternyata 3 meter teman-teman ya. Kita cek ya, ternyata galiannya ini tanah dasar tinggi ke bawah itu 3 meter. Tinggi yang galian kita itu setinggi 3 meter dari tanah dasar. Nah, jadi 3 meter, di sini jadi kita ubah jadi 3 meter ya. Begitu juga nanti dengan hitungan volume yang sebelumnya. Hitungan volume ini teman-teman ganti jadi 3 meter. Nah, kita ganti dulu ya, 3 meter. Jadi kalau teman-teman ganti semua udah keganti 3 meter, 3,6 nih. Ini kita ubah di atas ya, ini 3 meter. Oke, udah keubah semua ya. Jadi 3 meter teman-teman ya. 3,6 itu dari atas ya, dari tinggi lantai. Jadi dari tanah permukaan tanah existing ini dia timbun setinggi 60 cm. Jadi ini untuk ketinggian lantainya. Maaf sekali lagi, ternyata ini dari galiannya itu hanya 3 meter. Kembali ke bar bending schedule di sini. Bisa kita lihat ternyata 3 meter tadi untuk tinggi besinya. Nah, ini gimana untuk panjang B ini teman-teman? Jadi untuk panjang B ini kita ambil saja
di sini kalau ini kita lihat ya 3000 dikurang 75 itu karena kita nganggap yang awal itu dari sini ya. Nah, kalau di format yang sekarang kita pakai itu untuk perhitungannya dia ngitungnya dari sini. Sedangkan untuk pekerjaan pondasi bor pile itu dari atas. Jadi ini kita isi aja 3000 juga. Nah, bagaimana untuk nilai CD-nya? CD-nya kita kosongin aja. Kenapa kita kosongin? Karena kalau yang untuk sekarang ini untuk bor pile ini, karena besi yang ini nanti sampai 3 meter di sini ya, sampai sini. Terus nanti kan tinggal dipotong aja di sini dia. Dibuang malahan besinya itu ada yang terbuang gitu. Tidak masalah. Jadi yang 75 ini juga teman-teman kalau lebih hemat karena di lapangan pun biasanya dikasih lurus, di gambar pun dikasih lurus. Ini pun teman-teman bisa tidak usah diisi juga nggak masalah. Jadi seperti ini aja. Jadi ini lebih hemat nanti ketemunya. Jadi kita pakai seperti ini aja. Tadi aku ngejelasin bagaimana cara perhitungannya. Lagi-lagi ini tergantung dari gambarnya teman-teman. Kita lihat gambarnya lurus, kita pakai lurus juga. Kecuali yang ini ada bengkokan. Kenapa kita tidak diisi untuk bagian C dan D-nya? Karena ini besinya panjang sampai atas. Nanti pun bakal dipotong. Jadi ini bakal nyisa-nyisa. Bahkan besinya mungkin ada yang terbuang. Setelah itu untuk tulangan utamanya sudah. Setelah itu sengkang spiralnya. Sengkang spiralnya kuantitinya sama, jumlahnya 48 pondasi bor pile. Terus untuk lebarnya itu diameternya 400 dikurang ini kalau kita cek di sini selimutnya itu 75 ya. Jadi ini 75 juga, ini juga 75. Setelah itu untuk tingginya berapa? Sama 3 meter. Untuk diameter tulangannya diameter 10. Terus untuk jumlah tulangannya kita anggap 1 karena dia spiral ya. Nah, untuk perhitungannya ini ada rumusnya. Teman-teman tinggal pakai saja rumusnya. Jadi rumusnya itu akar dari 3,14 kita kali 10 nih, kita kali L10 ini. L10 ini apa? Diambil dari tinggi bor pile-nya. Tinggi bor pile dibagi jarak sengkangnya. Jadi ini ketemu jumlah sengkangnya dikali L ini. Dikali L ini kelilingnya tadi ya. L ini diameternya. Jadi L ini diameter dari sengkangnya dipangkatkan 2 ditambah kedalamannya pangkat 2. Jadi ini ketemu untuk panjangnya itu teman-teman ya. Panjangnya itu 23.740,3 mm. Jadi ini ketemu ya untuk panjang A ya, panjang sengkangnya di kedalaman 3 meter tadi. Selanjutnya ini untuk overlapnya tentunya butuh sambungan ya teman-teman. Ini kalau misalkan dia ngelilit kan nggak pasti di sini ada sambungannya nih. Pasti misalkan ini diputar 12 meter kan sampai sini. Dari sini kan otomatis disambung. Nah, sambungan besi ini yang kita ambil 440 dari mana? Ada di tabel sebelahnya ya. Teman-teman kalau lihat di tabel yang ini ada untuk panjang lewatan. Di sini tergantung dari mutu beton ya. Mutu betonnya sama diameternya. Kita pakai diameter 10. Untuk mutu beton kita K300 jadi 440. Jadi untuk sambungan lewatannya kita pakai 440. Setelah itu di sini ada untuk perhitungan total panjang. Total panjang ini kita kalikan dengan jumlah pondasi bor pile-nya. Berat jenis besinya itu 2,233. Terus untuk berat besinya totalnya tinggal dikalikan. Ini berat besi per meter ya, 2,233 atau teman-teman bisa pakai rumus yang lain juga. Misalkan 0,006165. Teman-teman misalkan kali diameternya 19 kuadrat. Nah, ketemu sama ya, kurang lebih sama beratnya. Bisa pun pakai berat jenis yang sama pun enggak apa-apa. Jadi di sini ketemu berat besinya 3216 kg untuk tulangan utamanya. Kalau untuk tulangan spiralnya sama tadi hitungannya. Jadi untuk total panjangnya teman-teman udah ketemu ya, dikali jumlah pondasi bor pile-nya. Jadi udah ketemu beratnya 702 kg. Begitupun dengan overlapnya. Overlapnya pun sudah ketemu ya. Overlap spiralnya beratnya 13,02 kg. Jadi untuk pembesian bor pile ini tipe 1 ini tinggal kita tambahkan. Nanti untuk Excel-nya bakal ku-update lagi teman-teman ya. Jadi ketemu untuk berat totalnya itu 3931,73 kg untuk berat pembesian pondasi bor pile tipe 1. Jadi kalau kita masuk ke hitungan volume tadi ya, kita pakai yang bor pile yang ini. Ini berat yang ini yang dipakai. Oke teman-teman, jadi gitu aja untuk perhitungan pembesian pondasi bor pile. Untuk pondasi bor pile yang selanjutnya sama teman-teman ya. Aku langsung sampaikan di sini. Untuk bor pile yang tipe 1, yang tipe 2 bagaimana? Yang tipe 2 sama ya, di sini ada pekerjaan pondasi bor pile tipe 1, di sini ada tipe 2. Untuk perhitungannya sama metodenya. Di sini nanti aku langsung aja ya. Pekerjaan pondasi bor pile tipe 2 ada di bawah. Nah, ini untuk pekerjaan bor pile tipe 2 juga sama perhitungannya ini. Nanti aku langsung isi saja di sini karena perhitungannya sama untuk pekerjaan pondasi bor pile-nya. Jadi gitu aja teman-teman untuk materi kali ini. Mungkin agak panjang. Pesan dari aku teman-teman, kalau misalkan masih belum paham nanti bisa tanyakan ke aku aja langsung. Di WA langsung boleh, nanti di grup pun bisa. Jadi pesan dari aku untuk teman-teman, semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.